Halo, Bung Rocky. Ini dalam beberapa hari ini ya, saya kira mulai tanggal 16 kemarin itu kita banyak sekali ya dapat kiriman pidato, video pidato Pak Jokowi pada biasa itu sidang tahunan MPR ya kalau nggak salah seperti itu ya di menjelang tanggal 17 Agustus. Ya ada nota keuangan, macam sidang gabungan gitu. Pak Jokowi kan pidato 2 kali. Ya, tanggal 16 dan itu kita kemudian publik mengingatkan karena pada waktu pidato itu Pak Jokowi itu dengan penuh percaya diri gitu ya, bahwa semuanya itu baik-baik saja semua dan bahkan mengungkit keberhasilannya dia diterima sebagai juru damai, meskipun tidak menyebut juru damai ya, di situ diterima oleh Ukraina, diterima oleh Rusia begitu. Dan tapi yang paling banyak disoroti adalah soal bahwa APBN surplus dan kemudian masih bisa mempertahankan subsidi BBM. Tapi ternyata nggak sampai sebulan kemudian subsidi BBM itu kan dicabut gitu. Tapi sebelumnya kita ajak duluan dan kita nonton sebentar ya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi kan rame itu. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44% pada kuartal kedua tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut. Dan di semester 1 tahun 2022 ini, surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Nah, itu Bung Rocky tadi kalau Anda amati memang pede sekali Pak Jokowi, tapi hanya dalam dalam waktu 1 bulan lah rentang kok semuanya jadi berantakan begini. Ya pasti berantakan karena anggaran yang tadi itu 5,2 triliun yang dianggap surplus kita masih bisa biayai, dalam 1 bulan dia udah hilang tuh. Artinya dicolong sama genderuwo. Jadi masuk akal juga tuh. APBN jadi kosong gitu kan. Tapi poin kita selalu adalah kalau Pak Jokowi pamerkan ini berhasil dan orang anggap oh iya ya. Tapi dalam 30 hari, dalam 20 hari tiba-tiba berubah tuh janji-janji itu dan prestasi yang dibanggakan. Nah itu yang juga membuat orang apa sih sebetulnya mau cari pencitraan. Toh APBN itu adalah batas dari ambisi politik kan itu intinya tuh. Ya. Nah, ambisi itu nggak bisa dilanjutkan lagi karena sekarang ya betul orang merasakan beban itu dipindahkan ke rakyat akhirnya. Walaupun Presiden ini BLT, oh iya BLT itu sekedar untuk menghibur di bibir rakyat bahwa ada manisnya dikit. Tapi intinya seluruh pasar itu udah bergerak lebih cepat dari jumlah BLT. Itu intinya sebetulnya. Jadi buat apa Pak Jokowi berupaya untuk memamerkan diri kalau bahkan di kampusnya sendiri dia nggak diterima tuh. Kan itu dasarnya tuh. Nah, buruh juga begitu dan demonstrasi akan berlanjut. Jadi kebohongan Pak Jokowi itu memang terlihat jelas dalam 1 bulan udah berubah pikirannya. Kami punya uang, kami masih bisa subsidi, bahkan nggak usah takut ada rezeki nomplok dari komunitas tuh. Jadi segitu kalian tenang-tenang aja. 1 bulan kemudian BBM naik dengan alasan kami nggak punya uang. Nah, itu kan gila tuh. Kecuali memang ada genderuwo yang nyolong uangnya Pak Jokowi. Ya. Ini saya buka lagi ternyata nggak sampai 1 bulan Bung Rocky. Jadi udah jangan ditambah-tambahin. Enggak, supaya lebih akurat. Jadi pidato itu tanggal 16 ya, pidato yang disaksikan tadi 16.
dan kemudian resminya solar dan Pertalite naik itu pada hari Sabtu tanggal 3 September. Jadi saya kira cuma hitungan setengah bulan lebih beberapa hari gitu. Jadi sudah berubah banget gitu. Maksudnya Pak Jokowi langsung kasih klarifikasi beginian bahwa memang salah hitung. Nah, udah itu artinya oke, ada akuntansinya buruk gitu. Dan salah hitung itu sama mungkin seperti Anies salah hitung tapi dipanggil KPK gitu kan. Padahal bukan kesengajaan. Jadi hal-hal yang simpel yang orang anggap ya mau diapain lagi tuh, kapasitas beliau memang cuma segitu tuh. Jadi dia nggak ngerti apa fungsi APBN sebetulnya kan. Sehingga dia langsung pamer lalu tiba-tiba dalam 16 hari bolong kan. Itu lucu aja, kita mau kritik juga ya susah, karena Pak Jokowi kan punya kemampuan untuk mengatakan ya udah tahu ya kok tanya saya itu kenapa bolong. Jadi udahlah itu satir Pak Jokowi udah kita terima aja. Walaupun satir itu akan menurunkan elektabilitas PDIP sebagai partai pendukung. Kan yang kena setiap kebijakan buruk Pak Jokowi itu nggak ada efeknya lagi pada Pak Jokowi, karena dia nggak mungkin lagi jadi presiden tuh. Efeknya justru pada PDIP. Kan mestinya PDIP itu kesel sama Pak Jokowi bukan pada Pak SBY. Kebijakan Pak Jokowi pasti menurunkan elektabilitas PDIP. Dan di dalam statistik elektabilitas PDIP turun pasti oposisi naik tuh. Demokrat, PKS ada dalam posisi itu naik tuh. Jadi kecemburuan statistik itu sebetulnya disebabkan justru oleh kebijakan yang tidak konsisten dari Pak Jokowi. Nah, mestinya Pak Hasto omelin Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi dalam 15 hari berubah pikiran sehingga SBY harus turun gunung, dan itu berarti membahayakan elektabilitas PDIP? Kan begitu. Jadi kita mesti lihat paket berpikir begitu. Nah, partai-partai atau politisi yang nggak punya paket berpikir ya jadi baper. Ya. Nah, tapi gini yang jadi persoalan saya, apakah Pak Jokowi ini tidak ada penasehatnya, tidak ada timnya gitu yang mengingatkan pada Pak Jokowi bahwa berkali-kali pernyataan Pak Jokowi yang tidak satu kata dengan perbuatan itu membuat orang sekarang semakin tidak percaya pada Pak Jokowi. Kayak kemarin Pak Jokowi bilang soal capres itu bukan dari saya, ya saya tidak mau komentar kalau bukan dari saya. Orang juga akan bilang bahwa nggak mungkin, tetap aja pasti orang akan menjadikan Jokowi yang jadi tertuduh. Dan kemudian kalau yang sekarang disalahkan juru bicara MK, paling juru bicara MK-nya juga bilang, saya disuruh masa saya disalahin kan gitu. Ya gitu-gitu. Dan kita lihat bagaimana narasi-narasi itu akhirnya tabrakan satu sama lain. Kalau Pak Jokowi bilang bukan dari saya, lalu dia mesti cari tahu dari siapa kalau begitu. Yang menginginkan saya wakil presiden itu adalah mahasiswa. Ya mahasiswa pasti bilang nggak mungkin, gue nggak menginginkan lu jadi apapun, kira-kira begitu kan. Ya buruh, kaum buruh, ya buruh juga lagi demo supaya presiden cepat-cepat selesai masa jabatannya. Jadi presiden mau lempar handuk tapi nggak tahu siapa yang akan nangkap handuk itu kan. Ya kalau dia nggak bisa tahu siapa yang akan nangkap, ya dia mesti lempar handuk buat dirinya sendiri itu. Jadi kan publik ini selalu menunggu reaksi presiden, dan ternyata presiden terjebak juga. Lalu dia mulai bilang itu bukan saya. Kalau 3 periode juga bukan saya. Kalau musyawarah rakyat juga bukan saya. Terus ngapain Anda ada di situ terus kan begitu kira-kira kan. Jadi hal yang ya kalau kita bikin analisa psikologi ini, Pak Jokowi nggak punya yang biasa disebut pola sentral dalam cara dia berpikir atau cara dia mengatasi masalah. Dia bisa dengar dari mana aja, lalu ada usulan yang memungkinkan dia untuk menikmati lagi kejayaan politiknya, dia iyain. Begitu isunya langsung menghajar dia denial. Kan ini orang yang mungkin mengalami problem bipolar dalam cara menganalisis masalah. Ya. Tadinya saya pikir tadi kan kita sepakat akan kita putarkan tadi tayangan tadi. Saya mikir nyesel juga saya nayangkan, karena jangan-jangan nanti Pak Jokowi juga akan bilang, oh itu siapa yang bilang bahwa kita subsidi kita surplus APBN-nya dicabut gitu. Jadi hal-hal begitu tuh. Dan ya, milenial akhirnya juga paham, ya udah kita bercandain aja. Kan nggak susah juga kan membantah Pak Jokowi yang memang kapasitasnya itu untuk masuk dalam perdebatan konseptual nggak bisa. Padahal ini negara mesti ada konsistensi konseptual.
orang hitung akhirnya tuh dalam 15 hari ini berubah. Lalu orang nanya, kemana kalau begitu yang Anda ucapkan di 15 hari sebelumnya, di hari kemerdekaan tuh. Masa belum selesai bulan Agustus, dananya udah habis. Kan itu ajaib gitu kan. Nah, keajaiban itu menunjukkan bahwa memang di istana tadi nggak ada penasehat, dan mungkin orang yang beri nasihat juga malas ke presiden. Itu presiden akan singkirkan nasihat itu tuh demi sensasi yang dia ingin segera dapat. Jadi kalau ada keputusan hari-hari ini misalnya Jokowi bilang, oh ya saya nggak akan jadi wakil presiden karena saya tetap ingin jadi calon presiden. Nah, itu lebih elegan. Oke, tapi realitasnya sekarang ini viral banget karena saya kira Anda sendiri pasti juga dikirimin tuh ya, itu baik status media sosial, video-videonya kemudian diubah dalam jadi TikTok dan sebagainya soal pidato Pak Jokowi di depan MPR, DPR itu. Nah, kan tapi buat kita ini kan semakin yang membuat kita adalah satu memprihatinkan. Ada dua keprihatinan setidaknya yang saya lihat. Satu, bahwa betul apa yang dikemukakan oleh para profesor di UGM itu, profesor di berbagai perguruan tinggi, bahwa kita ini krisis kepemimpinan, nggak ada pemimpin yang bisa kita percaya lagi. Yang kedua, ini akibat dari itu tadi kan beban publik yang sekarang terasa berat sehingga memicu demo yang masif di berbagai daerah. Ini akan berlanjut dan blessing in disguise, profesor-profesor di UGM itu menangkap, sehingga mungkin juga mereka mengatur strategi supaya dikeluarkan hari ini kemarin pernyataannya untuk memberi energi moral pada gerakan mahasiswa itu. Dan akhirnya gerakan mahasiswa merasa oke, dosen-dosen kami udah pulih akal sehatnya walaupun terlambat, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini reperkusi aja, pengulangan dari sinyal yang udah kita ucapkan, jurnalis sudah ucapkan, LSM ucapkan, ini bahaya bahwa keadaan ekonomi yang tidak bisa dipahami dengan mata hati oleh Presiden Jokowi akan menyebabkan social unrest yang berkelanjutan. Nah, itu kemudian dibaca oleh profesor-profesor di UGM. Kan nggak mungkin ini profesor UGM juga ini diam doang, sementara mahasiswanya juga mungkin yang lagi ada bimbingan bilang, Pak Profesor maaf sebentar ya kami mau demonstrasi. Lama-lama terganggu juga nurani guru-guru besar ini kan. Tapi tetap ada guru besar yang berotak kecil yang tetap mau jadi penjilat kekuasaan, itu udah biasa lah. Yang justru luar biasa adalah, dan ini saya kasih pujian, di tempat utama, tempat paling strategis Pak Jokowi itu di ASU, itu UGM, akhirnya mereka berbalik arah tuh. Itu betul-betul satu pemberontakan etis yang mereka ambil risiko loh. Oh, kita pasti akan dibully nih karena dianggap UGM lah yang jago-jago Jokowi. Tapi teman-teman dosen ini, guru besar ini ambil risiko bahwa demi demokrasi mereka tidak boleh lagi jadi penjilat Presiden Jokowi. Itu satu sikap eksistensial yang sangat bermutu. Dan kita memuji tindakan etis dari guru-guru besar di Jogja dan berharap supaya di seluruh kampus itu ada semacam Jogja kembali gitu. Ya. Saya kira itu kan menarik ya sejak awal ya. Satu, bahwa ada guru-guru besar UGM yang berani bersuara seperti itu, kembali menyuarakan akal sehat. Kedua, dia mengumpulkan guru-guru besar lain dari perguruan tinggi lain. Dan yang ketiga, memilih tempatnya itu di UGM. Saya kira itu pasti sebuah simbol yang sudah mereka pikirkan masa-masa itu. Ya, sebetulnya simbolnya itu kalau kita tafsirkan secara lebih konkret, Pak Jokowi jangan masuk lagi ke UGM ya. Pak akan kotori kami itu. Reputasi kami udah jelek, jangan dijelek-jelekkan lagi itu dengan inkonsistensi dari Bapak. Kira-kira itu sinyal buat Pak Jokowi itu. Dan sinyal yang paling keras adalah membakar jaket alma mater. Itu pertanda kemarahan sebetulnya, bahwa kita malu karena itu kita bakar. Siapa yang mesti malu? Ya mestinya orang yang tadinya mereka lulukan, itu Presiden Jokowi itu kan. Itu sebetulnya yang harusnya PDIP juga bersikap begitu tuh. Katakan aja bahwa kami memang menyesal selama 7 tahun ini salah menempatkan kader. Kan gampang kan? Itu pasti elektabilitas PDIP naik itu. Mengakui bahwa salah menempatkan kader. Bukan salah memilih kader ya, kalau pilih memang dari awal cuman itu pilihannya memang. Tapi salah menempatkan kader itu. Dan sejarah memang akan bilang bahwa PDIP dalam 7 tahun salah menempatkan kader. Apa faktanya? Buka statistik pertumbuhan ekonomi, buka statistik tentang indeks demokrasi, buka statistik tentang intoleransi yang masih merajalela.
Jadi semua itu ada dalam catatan media massa. Ya, dan saya kira ini itu penting juga beri catatan juga, bukan hanya Pak Jokowi yang menyampaikan pidatonya, tetapi yang memberikan applause. Karena kan kalau kita tadi dengar pidato Pak Jokowi tadi diberi applause secara gegap-gempita oleh anggota MPR. Ya biasa lah, itu mungkin memang gak ada applause tapi diedit aja dia kasih applause. Ya tadi itu resmi loh, itu dari channelnya Setres YouTube loh tadi itu Bung Rocky. Ya apalagi kalau dari situ kan, itu udah pasti disiapkan. Itu bisa aja kan kayak stand up comedy, nggak lucu tapi ditepuk-tepukin kan. Oh oke. Iya, bisa dibikin, diedit lah kira-kira. Tapi faktanya memang Pak Jokowi udah gagal tuh, dan reaksi Pak Jokowi bahkan mesti bereaksi terhadap pencalonan cawapres, kan dia diam aja sebetulnya kan. Jadi dia bereaksi itu pertanda dia punya kerisauan terhadap masa depannya sendiri tuh. Lalu mulai sekarang defensif. Oh, itu bukan saya, itu bukan saya itu. Nah, pada saat yang sama Ibu Mega juga mengintai sampai di mana sih bisa bertahan nih Pak Jokowi untuk membalelo dari PDIP. Ya itulah. Dan kita sebetulnya senang melihat ada tontonan yang semacam ini. Walaupun dangkal, tapi ya udah hibur-hiburan kecil lah. Ya, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan seperti kita kawal dengan 0%. Ini harus kita pastikan terus. Di sini mulainya nih kekacauan. Oke. Thank you. Yes.